Tersangka kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengenakan baju tahanan. Tujuannya untuk memberi efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. KPK telah menyiapkan 4 desain baju tahanan. Di bagian belakang keempat baju tersebut terpampang tulisan Tahanan KPK. Saat ini KPK tengah menggodok aturan yang mewajibkan tersangka kasus korupsi mengenakan baju tahanan. KPK menerapkan pemberlakuan pemakaian baju tahanan dan pemborgolan pada Bupati Buol, Amran Batalipu. Amran ditahan di rutan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit yang melibatkan PT Hardaya Inti Plantation. Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto mengatakan, baju tahanan wajib dipakai setiap saat tersangka kasus korupsi meninggalkan sel atau rumah tahanan. Selain itu, KPK juga akan memborgol para tersangka. Sebagai masukan atau pertanyaan atau gugatan yang tadi, seorang tahanan keluar dari sel, dia wajib menggunakan baju KPK. Bagaimana kalau nanti ada pengajian? Kan? Mau ikut pengajian atau pergi ke Okumene, keluar dari sel, apa perlu pakai ini? Saya ada dalam posisi yang tegas, pakai ini baju tahanan. Ya. Kembali di Apa Kabar Indonesia, kami masih menunggu kedatangan dari juru bicara KPK, Mas John Budi. Mungkin sesaat lagi ya akan bergabung bersama kami di sini. Tapi sudah ada bersama saya di sini pengamat hukum, Kang Asep. Selamat pagi, Kang Asep. Selamat pagi, Mbak Bella. Kita memilih topik yang mungkin sudah lama ditunggu masyarakat ya. Gaungnya sudah lama. Betul. Para tahanan KPK akan menggunakan baju yang khusus ada label tahanan KPK. Tapi baru ada 2 orang yang mengenakan ya. Bupati Buol yang pertama, kemudian kemarin istri Nazarudin Neneng Sriwayuni yang baru. Anda melihat ini akan memberikan efek jera atau sia-sia saja? Nah, justru itu bagus sekali. Malah harus ditingkatkan. KPK memberikan seragam khas, yaitu seragam tahanan. Soalnya kita kan berpikir sederhana saja. Kadang-kadang saja susah membedakan mana pejabat, mana penjahat. Mana maling ayat, mana maling ayam gitu kan. Nah kalau sekarang diberi status tuh bajunya jelas, dia kalau kabur atau melawan seperti Bupati Buol ketahuan gitu kan. Karena sekarang ada kesan tahanan-tahanan KPK itu, tahanan-tahanan di dalam tahanan, justru ketika di pengadilan pakai seragam yang tentang agama tertentu. Kan kalau dia membuat karena tobat mending, tapi ini kan bukan karena tobat gitu kan, tapi ini karena maksiat gitu. Karena maksiat. Oke. Salam. Kita lagi siaran langsung Bapak, nanti kita ngobrol lagi. Nah itu juga membedakan, kesannya kan orang pakai jilbab kalau dia sejak awal dia tobat gak ada masalah. Tapi kan dia pakai jilbab itu hanya nutupin muka. Tapi kalau sekarang KPK memberikan seragam khusus, setidaknya jadi takut bagi orang. Yang seperti ini sudah cocok belum tampilannya? Ada beberapa yang kita tahu kemarin sempat diekspos di media, ada warna putih, hitam, orange begitu. Kalau dibandingkan baju tahanan mungkin di luar negeri. Ya, di luar negeri justru lihat, kasih contoh Korea Selatan. Presidennya ketika jadi tersangka terdakwa pengadilan, bajunya juga khas. Malah sampai celananya itu bekas presiden loh. Kalau kita cuma atas saja ya. Atasannya aja. Nah ini warna-warna, saya pikir nanti KPK harus punya warna tertentu. Bahwa ini warna khusus, ini warna untuk tahanan KPK. Kalau warna-warna tertentu putih, biru, itu nanti kesannya ke partai tertentu kan gak enak gitu kan. Saya pikir tentukan aja warna entah garis atau ya jangan kotak-kotak ada pemenang tertentu kan. Warna-warna tertentu aja lah gitu. Itu orang jadi tahu hafal. Seperti gini kan plat mobil, ada plat merah, plat hitam. Kalau plat merah itu mobil pemerintah, plat hitam pribadi. Nah tahanan KPK juga khusus gitu kan. Dia tahu orang tuh, bapak, oh dia pernah pakai baju begituan gitu kan. Tapi kan ketentuannya hanya apa ya, yang dikhawatirkan ini tidak bisa diterapkan kepada semuanya begitu. Karena ada beberapa kasus, saya tidak tahu. Kalau pria mungkin tidak terlalu banyak, kalau wanita pasti menolak ini. Oh, nggak bisa, kan katanya depan hukum sama. Ketika dia ada proses penyidikan, proses penyelidikan, sampai proses penuntutan, proses persidangan, suka nggak suka, dalam rangka pemeriksaan itu bukan yang dilarang oleh undang-undang. Yang dilarang oleh undang-undang itu kalau nggak pakai baju, itu namanya pornografi. Tapi kalau dia harus pakai baju, kenapa enggak? Agak menyimpang sedikit ini Kang, bagaimana dengan make up? Make-up. Ada beberapa yang mempertanyakan ketika menjadi tahanan KPK tidak terlihat bahwa dia merasa bersalah, ada sedang diusut begitu ya, prosesnya masih terus berlanjut. Jadi terlihat seperti biasa saja. Ya. Kemudian bila ini tidak diperbolehkan untuk dandan, wanita ini biasanya dandan, pelanggaran hak asasi, bagaimana kan? Ya, tapi kalau dandan ya kenapa silakan saja lah. Kalau cewek kan tuh manusiawi kan, dia harus pakai bedak, pakai lipstik, kenapa enggak gitu. Cuman bagi saya, nggak tahu, karena saya laki-laki bukan banci gitu ya. Nah, ya kenapa sih hari gini gitu kan mesti jemputnya ke salon, untuk apa ini tuh kan harus ke salon dulu. Mungkin kalau biasanya kan kalau sosialita itu ngapalin kelas putri-putri itu kan, masa ke salon dulu. Lama lagi belum diperiksa. Kenapa
saya lebih senang kalau lihat wanita apa adanya gitu, bersih, ya wajar gitu. Ya kalau tebal-tebal gitu ngapain di pemeriksaan? Emang mau ditaksir sama penyidik atau penyelidik gitu kan? Gitu. Biar kelihatan fresh di Ya, media. fresh. Tapi KPK kalau meriksa atau siapapun penyidik polisi silakan aja kalau dia mau asal dandan sendiri kan. Tapi jangan-jangan ditahanan minta disediain salon. Ini ke depannya kita berbicara mengenai banyak hal. Ini hanya salah satunya mengenai baju tahanan KPK. Kalau misalkan ditambah ada tulisan lain, menurut Anda saat ini kan hanya tahanan KPK. Sudah cukup malu hanya dengan seperti itu atau harus menambah apa istilah koruptor atau seperti apa begitu? Tadi saya pikirkan kita lebih arah kepada bentuk dan warna pakaian. Jadi orang tahu bahwa itu khas tahanan KPK gitu kan. Nah soal tulisan jangan sampai tulisan koruptor karena dia belum jadi koruptor gitu kan. Lebih baik ya tahanan lah gitu kan. Orang juga tahu. Itu, tapi juga kalau tanpa ada tulisan tahanan, kalau klub sudah dimasyarakatkan bahwa itu adalah bajunya tahanan KPK, orang akan tahu. Kemanapun juga dia lari dia apa kan baju cuman baju itu kan. Kalau dia buka baju ketahuan kan. Istilahnya kelihatan dalamnya kan. Jadi ketika dia pakai warna tertentu, bentuk tertentu ya sudah pasti bahwa orang itu adalah tahanan KPK. Kalau warna yang cocok apa menurut Kang Asep? Warna yang cocok karena kita serba salah ya. Kalau putih kesannya kan itu bersih. Hitam itu juga orang banyak kayak pendekar-pendekar hitam. Jadi kan enak. Okay. Warna-warna lain itu kena warna-warna partai gitu kan. Saya pikirnya harus dicari jalannya oleh KPK supaya ada warna yang memang khas dari KPK gitu kan. Seperti apa contohnya misalkan? Ya warnanya tadi saya bilang. Kalau Kang Asep yang desain nih, warnanya seperti apa? Saya kira warnanya lebih kan garis-garis gitu. Pelangi lah gitu. Jadi semua warna ada di situ gitu kan. Cerah gitu kayak warnanya. badut nanti. Enggak Ya, ada masalah. Dia kan bikin. badut-badut juga. Dia ngambil duit aja kan badut-badut juga. Apa bedanya? Kalau dia badut bikin lucu, ini kan bikin lucu tapi lucunya lucu nggak ini gitu apa lucunya lucu aneh lah gitu lucunya. Kok udah jadi pejabat kok masih ngambil duit gitu. Kalau untuk baru hanya 2 orang ya, Bupati Buol, Pak Amran, dan juga kemarin Bu Neneng yang mengenalkan. Tapi kita sebenarnya menunggu kehadiran dari Mas Johan Budi. Saya belum tahu juga, belum bisa mengkonfirmasi. Apakah kemudian ketika sampai ke persidangan juga menggunakan baju ini, atau hanya ketika pemanggilan sebagai saksi diminta keterangan seperti itu? Ya, saya pikir dari mulai penyidikan sampai setuju dengan pernyataan oleh Bambang Wijoyanto, kalau sampai gedung sidang itu adalah kewenangan KPK. Apapun juga itu universal dimanapun baju itu harus pakai untuk tahanan. Tapi kalau di ruang sidang, saya pikir beri kebebasan. Karena di ruang sidang dia harus sopan, ya, biar dia kebebasannya terungkap. Jadi tidak merasa tertekan dengan baju itu kan nanti psikologis terasa gitu kan. Walaupun kayak di Korea dipakai terus kan. Tapi misalkan di Indonesia ketika dia masuki ruang sidang, memang dia harus ya entah pakai baju batik lah, baju yang sopan. Tapi jangan menggunakan label-label baju-baju agama tertentu. Karena kesannya seolah agama ini yang paling banyak melakukan tindak pidana, padahal dia melakukan baju itu hanya ketika dia menderita. Tapi mungkin memang insaf begitu. Ya kalau insaf kita juga setuju bagus. Tapi pertanyaannya kenapa nggak dari dulu pakai baju itu gitu kan? Dulu kan pakai keteknya kelihatan, sekarang ditutupin semuanya. Kita nanti ngobrol lebih lanjut sambil menunggu juga kehadiran juru bicara KPK Johan Budi bersama kami di sini. Kami kembali setelah ini pemirsa.